Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nita Andriani dengan NIM 211351104 dari Prodi Teknik Informatika kelas pagi A STT Wasukancana. Di video kali ini saya akan memaparkan mengenai graf. Berikut tata konsep graf, mulai dari sejarah, definisi, jenis, terminologi, dan graf khusus. Kita bahas satu-satu yuk. Sejarah graf. Lahirnya teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonhard Euler, seorang matematikawan berkebangsaan Swiss pada tahun 1736. Melalui tulisan Euler yang berisi tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg yang sangat terkenal di Eropa. Masalah jembatan Königsberg adalah mungkin tidaknya melewati ketujuh jembatan yang ada di kota Königsberg masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Untuk memecahkan masalah tersebut, Euler memisalkan daratan yang dihubungkan dengan titik, vertex, dan jembatan dinyatakan dengan garis atau sisi, edge. Euler berkesimpulan bahwa tidak mungkin seseorang dapat melalui ketujuh jembatan itu masing-masing satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Definisi graf. Graf merupakan suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti. Beberapa contoh graf yang sering dijumpai antara lain struktur organisasi, bagan akhir, pengambilan mata kuliah, peta, rangkaian listrik, dan lain-lain. Suatu graf G yang berisi V dan E, yang dalam hal ini V sama dengan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertis sama dengan V1, V2, dan Vn, lalu E sama dengan himpunan sisi edge yang menghubungkan sepasang simpul sama dengan E1, E2, E dan E ke N. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. G2 dan G3 pada gambar 2 adalah contoh graf tak sederhana. Berikut contoh graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf tak sederhana dibedakan lagi menjadi yang pertama, graf ganda atau multigraf adalah graf yang mengandung sisi ganda. Yang kedua ada graf semu, pseudograf, yaitu graf yang mengandung sisi gelang. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama ada graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Yang kedua ada graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Berikut contoh graf tak berarah dan juga graf berarah. Ada graf berarah juga graf ganda berarah. Nah, berdasarkan hal yang sudah disampaikan sebelumnya, jenis graf bisa dibedakan melalui ciri sebagai berikut. 1. Graf sederhana, sisinya tak berarah, tidak diperbolehkan adanya sisi ganda dan sisi gelang. 2. Graf ganda, sisinya tak berarah, diperbolehkan adanya sisi ganda, namun tidak diperbolehkan adanya sisi gelang. 3. Graf semu, sisinya tak berarah, diperbolehkan adanya sisi ganda dan sisi gelang. 4. Graf berarah, sisinya tentu berarah, tidak diperbolehkan adanya sisi ganda, namun diperbolehkan adanya sisi gelang. 5. Graf ganda berarah, sisinya juga berarah, diperbolehkan adanya sisi ganda maupun sisi gelang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai terminologi graf. Yang pertama ada ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3.
simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Yang kedua, bersisian. Untuk sembarang sisi E yang berisi VJ dan VK, dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf G1. Sisi 2 dan 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. 3. Ada simpul terpencil. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Tinjau graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Keempat, ada graf kosong, null graf atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Yang kelima, derajat. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Bisa dinotasikan D dalam kurung V. Tinjau graf G1. D1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Tinjau graf G3. D5 sama dengan 0, simpul terpencil. D4 sama dengan 1, simpul anting-anting. Dan vertex. Tinjau graf G2. D1 sama dengan 3 bersisian dengan sisi ganda. D2 sama dengan 4 bersisian dengan sisi gelang atau loop. Nah, pada gambar di atas, derajat setiap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. 6 adalah lintasan. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, E2, Vn kurang 1, En, Vn. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, ke En sama dengan Vn kurang 1, Vn adalah sisi-sisi dari graf G. Tinjau graf G1. Lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan yang dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Yang ketujuh, siklus. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau graf G1. 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Yang kedelapan, ada terhubung. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung connected graph jika untuk setiap pasang simpul V1 dan Vj dalam himpunan V terdapat lintasan dari V1 ke Vj. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung, disconnected graph. Contoh graf tak terhubung. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung. Graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Dua simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat, strongly connected, jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah, weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat, strongly connected graph apabila setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat. Kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Di bawah ini merupakan contoh graf berarah terhubung lemah dan graf berarah terhubung kuat. Yang kesembilan, upagraf, subgraf, dan komplement upagraf. Misalkan G sama dengan Vn adalah sebuah graf.
G1 yang berisi V1 dan E1 adalah upagraf subgraf dari G jika V1, V dan E1. E. Komplement dari upagraf G1 terdapat graf G adalah graf G2 yang berisi V2 E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurangi E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat strongly connected komponen adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Yang ke-10 ada upagraf rentang atau spanning subgraf. Upagraf G1 yang berisi V1 dan E1 dan G sama dengan V dan E dikatakan upagraf jika rentang V1 sama dengan V yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Yang ke-11 ada cutset. Cutset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cutset selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah, 1 dan 2, 1 dan 5, 3, 5, 4, 3 adalah cutset. Terdapat banyak cutset pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah cutset. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cutset. 2, 6 juga cutset, tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cutset. Sebab himpunan bagiannya 1, 2, 2, 5 adalah cutset. Akhir ada graf berbobot, weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai graf khusus. Yang pertama ada graf lengkap, complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada setiap graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dalam kurung n-1 per 2. 2. Ada graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Yang ketiga ada graf teratur, regular graphs. Graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut sebagai graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Terakhir ada graf bipartit. Graf G yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi dua himpunan bagian V1 dan V2 sedemikian sehingga setiap sisi pada G menghubungkan setiap simpul di V1 ke sebuah simpul di V2. Disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G berisi V1, V2. G di bawah ini adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi V1 berisi A, B, D, dan V2 C, E, F, G. Sekian pemaparan materi mengenai graf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.